Selamat malam, sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam Anda akan bersama saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Pada malam hari ini kita akan mengambil sebuah bahasan ya, yaitu tentang hak waris vs surat wasiat. Sepertinya pada malam hari ini pembicaraan kita akan sangat menarik dan sangat panjang nih, Pak Fandi. Dan kita pada malam hari ini akan dipandu dan akan dibawakan oleh Pak Fandi Japto, yaitu seorang notaris dari Medan. Baik, saya akan sapa dulu. Selamat malam, Pak Fandi. Selamat malam, Bu Oki. Apa kabar, Pak Fandi? Nanti pengen nggak ada lah, memang nggak beli back kamu. Kalau di Medan gimana nih keadaannya? Sekarang di Jakarta udah lumayan rame nih Pak. Mal-mal sudah rame, jalanan rame juga. Gimana di Medan? Sama Bu, di sini lebih rame lagi. Oh, lebih rame lagi ya? Pada berani-berani ya Pak ya, orang Medan ya Pak ya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang hak waris vs surat wasiat ya. Kenapa sih kita dan saya khususnya ya ingin mengangkat mengenai tema ini? Karena tema ini banyak diperbincangkan ya di surat kabar, kadang di TV juga saya pernah melihat Pak Fandi. Ada perselisihan anggota keluarga karena warisan. Ya, nanti ada seorang anak yang menuntut ibunya juga karena warisan. Ada juga dengar-dengar dari seorang teman saya mengatakan warisannya belum bisa terbagi karena belum ada kesepakatan, ya, dan masih banyak masalah-masalah yang lainnya. Untuk malam hari ini kita mungkin akan membatasi karena waktu kita kira-kira 45 menit sampai 1 jam nih Pak Fandi ya. Ya. Mungkin kalau ada yang mau lebih panjang lagi kita bisa cari waktu berikutnya ya. Nah, untuk awal boleh nggak Pak Fandi jelaskan sebetulnya mengenai hak waris itu kapan adanya dan kemudian apakah seseorang itu ada yang ada yang berhak atas warisan dan ada yang tidak. Mungkin begitu Pak Fandi, bisa dijelaskan sedikit? Ya, kalau namanya waris ya, kan namanya sudah waris. Nah, warisan itu timbul saat ada seseorang yang meninggal dunia. Nah, jadi saat seseorang meninggal dunia itu timbul warisan, gitu. Nah, jadi siapa saja yang berhak itu saya ada buat slide sih. Tapi yang pertama ini kan waris perdata yang kita bahas ya. Yang pertama pasti anak istri kita, anak istri dari orang yang meninggal dunia itu yang paling berhak. Yang pertama itu namanya golongan pertama kalau di hukum waris perdata. Nah, Pak Fandi, tadi Pak Fandi bilang bahwa hak waris itu timbul ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Jadi kalau seseorang itu belum meninggal dunia, itu kita nggak bisa bilang itu warisan atau gimana nih Pak? Bukan, kalau seseorang belum meninggal dunia itu namanya aset dia, belum bisa dibagi. Nah, jadi seseorang meninggal dunia itu dibuktikan dengan apa? Dengan adanya surat kematian. Nah, begitu ada surat kematian, itu timbul waris, timbul harta waris yang bisa dibagikan aset-asetnya. Kalau demikian Pak, kenapa bisa ada kasus ya yang saya pernah nonton sendiri Pak di TV, seorang anak menuntut warisan ibunya gitu. Ibunya masih hidup, itu gimana ceritanya Pak? Jadi kalau misalnya itu mungkin ada kesalahan persepsi dari orang tersebut yang dia mau mengambil warisan ibunya dulu sebelum ibunya meninggal. Tapi itu tidak akan bisa karena warisan itu hanya timbul saat ada seseorang yang meninggal dunia. Kalau misalnya seseorang itu belum meninggal dunia, itu biasanya kita sebut aset yang bisa dihibahkan. Oh, jadi istilahnya sebetulnya hibah gitu ya Pak Pandi ya. Dan kalau dilihat dari sisi keluarga, berarti sebuah aset itu bisa diwariskan ketika dua-duanya. Jadi harus bapak dan ibunya meninggal, baru kemudian itu bisa diwariskan. Begitu Pak ya? Tidak Bu Oki. Jadi kalau misalnya ada bapak yang meninggal, ayah seseorang meninggal, itu
aset atas nama ayah itu bisa diwariskan. Nah, jadi misalnya ada seseorang ayah yang meninggal, nah itu terbuka warisan dan itu bisa diwariskan ke istri dan anak-anaknya. Kan kalau di sertifikat itu kan ada nama pemegang sertifikat. Ya. Misalnya namanya Badu kan, Badu. Nah, ayahnya namanya Badu. Itu di sertifikat kan atas nama satu orang saja. Nah, begitu Badu tersebut meninggal, akan timbul warisan ke istri dan anak-anaknya. Oh, Kalau berarti yang dia dapat suka keluarga, lain ya. lagi ceritanya. Dan yang mungkin yang ada di berita itu keadaannya seperti itu ya Pak. Jadi seorang anak bisa menuntut bahwa itu adalah haknya dia gitu ya. Iya, Oke. iya. Mereka mau menang duluan ceritanya. Nah, Pak Fandi, saya juga pernah dengar bahwa hak waris itu sebetulnya ada hukum perdata, ya, kemudian ada juga hukum agama, dan kemudian ada hukum adat. Iya. Ya, jadi ada 3 hal ini, tetapi yang kita akan bahas hari ini kan yang tentang hukum perdata dulu ya. Hukum Tapi perdata. sebetulnya kita mungkin kasih gambaran nih untuk teman-teman di sini secara global ya Pak. Kalau sebuah keluarga itu apakah ada satu anggota keluarga yang bisa menentukan saya mau warisan ini pakai hukum anu gitu. Kan kadang-kadang di satu adat tertentu ada yang mungkin menguntungkan laki-laki atau perempuan gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak kira-kira penerapannya Pak? Ya, kalau di Indonesia itu ada hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Jadi kalau biasa rekan-rekan kita yang Muslim itu biasanya memakai hukum waris Islam. Nah, menariknya Bu Oki, kalau di sini di Indonesia ini, walaupun kita sudah merdeka selama berapa tahun ini, sudah lama, sekitar 70 tahunnya. Nah, tapi pembagian golongan penduduk itu tetap masih ada sampai sekarang. Nah, seperti saat kita hendak mengurus surat keterangan ahli waris. Surat keterangan ahli waris itu masih terbagi golongan sampai sekarang. Kalau misalnya ini namanya dulu waktu zaman Belanda itu namanya Bumi Putra. Bumi Putra itu masyarakat lokal asli. Nah, terus ada golongan Timur Asing Cina, Timur Asing Tionghoa, Timur Asing India, dan golongan Eropa. Nah, untuk golongan Eropa itu berlaku hukum waris perdata, termasuk Timur Asing Tionghoa. Makanya sekarang kita tunduk pada hukum perdata. Nah, untuk Timur Asing India itu tunduk pada hukum mereka masing-masing. Nah, itu surat keterangan ahli warisnya tidak dibuat di notaris, tetapi dibuat di namanya Balai Harta Peninggalan. Nah, untuk rekan-rekan kita yang Muslim itu tunduk pada hukum waris Islam, dan surat keterangan ahli warisnya itu dibuat di camat atau lurah setempat dengan pernyataan. Oh, oke Pak. Nah, apakah berarti kalau untuk rekan-rekan yang Muslim tadi ya, harus tunduk pada hukum waris agama, ataukah bisa juga saya mau ngambil yang hukum waris perdata atau saya mau ambil yang hukum waris adat misalnya? Apakah bisa atau harus Pak? Bisa, Bu. Bisa. Jadi merupakan pilihan juga ya. Semua pihak menyepakati, mereka bisa tunduk pada hukum waris perdata. Sama Bu, seperti di zaman Belanda itu ada hukum kan ada banyak hukum Bumi Putra kan, tetapi mereka boleh tunduk kepada hukum waris perdata gitu. Tergantung pilihan dari pihak masing-masing. Pihak dan kesepakatan sekali lagi ya Pak Fandi ya. Ketika tidak sepakat ya itu jadinya menjadi tidak bisa dibuat yang jelas ya Pak ya. Pak, maaf nih, sebelum Bapak tadi kan Bapak bilang Bapak punya slide, tapi saya lihat ada satu atau dua ada satu pertanyaan Pak di sini. Izin tanya, kenapa ya tidak semua notaris bersedia buat wasiat? Jika ada yang punya referensi notaris di Jakarta, boleh di-share. Nah, ini Pak Fandi, apa iya? Tidak semua notaris bersedia buat wasiat, Pak. Iya Bu Oki. Ini kalau wasiat ini kita sebagai notaris
gampang-gampang susah. Di satu sisi kita dapat namanya, dapat orderan kan ada orang mau buat order. Di satu sisi lagi resikonya. Nah, jadi begitu kita buat wasiat, itu kan kita daftar di daftar pusat wasiat. Nah, setelah di daftar pusat wasiat, kalau orang itu meninggal, maka wasiat ini akan keluar. Nah, setelah orang meninggal, tahapannya gini, saya jelasin dulu biar jelas ya. Setelah seseorang meninggal dunia kan keluar akte kematian. Nah, biasanya harta-hartanya itu freeze, dibekukan. Harta di bank, kalau orang banknya tahu, banknya akan di freeze, tidak bisa tarik dana, safe deposit box-nya juga di freeze, dan dia tidak bisa jual beli, sertifikatnya tidak bisa dijual beli. Nah, untuk meng-unfreeze semua itu ada namanya surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh yang tadi saya jelaskan, notaris atau balai harta peninggalan atau lurah atau camat setempat. Itu akan di-unfreeze semua. Cumannya setelah di-unfreeze semua, apakah wasiat yang tadi dibuat orang itu bisa berlaku gitu? Bisa berlaku. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana membuat wasiat yang bisa berlaku, yang aman bagi semua pihak gitu. Yang aman bagi semua pihak ya. Oke. Ini udah nggak sabar nih Pak Fandi, langsung minta WA sama alamat di Medan dong. Sabar ya Bu Nani, nanti di akhir sesi Pak Fandi akan berikan ya WA-nya dan alamatnya di Medan. Satu lagi pertanyaan ya sebelum Bapak masuk ke slide. Kalau anak di luar perkawinan tetapi tes DNA-nya anak saja yang meninggal, boleh menuntut hak waris tidak? Kalau anak di luar perkawinan tapi tes DNA-nya anak si yang meninggal, maksudnya bagaimana? Ini saya juga agak bingung nih bacanya nih. Mungkin Ibu Loansari boleh buka mic untuk menanyakan ini, Bu? Oh, ada Ibu yang bertanya ini? Oke, mungkin di pending dulu ya. Oh, ini Ibu Nani, maaf kalau tidak sampai habis, jadi makanya tidak sabar nih katanya Bu Nani mau minta alamat Bu Fandi. Bu Nani nanti bisa hubungi dengan Bu Endah ya, dan kalau Bu Nani ikut di IB Group saya, IB Group Idayanti Sudiro, nanti saya juga akan memberikan materi pada hari ini ya ke grup IB tersebut ya. Tadi Pak Fandi sudah saya tanya dan Pak Fandi dengan baik hati mau akan memberikan materinya ya. Jadi Bu Nani boleh hubungi Bu Endah atau masuk ke IB Group saya. Silakan Pak Fandi, kalau Pak Fandi mau tayangkan. Ya, oke. Tapi saya yakin satu Bu, yang ikut hari ini semua punya banyak harta untuk diwariskan. Wah, makanya pada ikut ya Pak ya. Oke, ini kita bahas mengenai, ini bukan kuliah hukum ya, tetapi ini hanya sharing-sharing, jangan terlalu serius. Nah, Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar di sinetron dong, wasiat dan warisan kan? Nah, seperti ini, ajak berebut harta warisan. Ya, apa sih hak waris itu? Hak waris itu adalah siapa yang berhak mewaris. Nah, ini anggota keluarga kita, mereka lah yang berhak mewaris. Tapi yang pertama itu adalah para anggota keluarga saudara dan suami dan istri yang hidup terlama. Pak Fandi, maaf nih Pak, boleh nggak diungkapkan ya daripada nanti lupa, maksudnya hidup terlama itu bagaimana ya Pak? Hidup terlama Bu, kalau misalnya suaminya meninggal duluan berarti istrinya mewaris. Kalau istrinya meninggal duluan, maksudnya terlama itu mewaris.
Ya, Baik, Pak. ini ada golongan ahli waris di sini. Nah, golongan pertama itu, ini bisa nampak kursor saya nih ya. Ya, tampak, Pak. Nah, golongan pertama itu yang paling prioritas, priority. Ini suami istri yang hidup terlama dan anak-anak dan keturunannya. Nah, jadi kalau golongan ini masih ada, golongan kedua, tiga, empat kita nggak usah lihat. Nah, cuma kalau misalnya ada seseorang yang tidak berkeluarga, tidak yang masih jomblo sudah meninggal, Bu Oki, nah itu akan Ya. ke golongan kedua. Golongan kedua itu orang tua dan saudara kandung. Nah, kalau misalnya kedua golongan ini nggak ada, baru kita ke golongan ketiga. Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu. Itu berarti kakek nenek dan ke atas lagi. Nah, golongan keempat ini paman, bibi, pewaris. Ini kalau misalnya golongan 1, 2, 3 nggak ada, ini berlaku golongan keempat. Nah, ini jangan bingung. Nanti kalau misalnya nggak tahu, nanti boleh ditanyakan. Nah, ini yang tidak berhak mewaris. Kapan seseorang tidak berhak mewaris? Nah, ketika mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Nah, jadi kalau misalnya yang hartanya banyak, kita mau menguasai harta warisannya, jangan dibunuh. Nanti kita malah nggak dapat apa-apa. Malah nggak dapat apa-apa ya. Ya. Nah, Ya. atau ini mereka yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena pernah memfitnah atau mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan. Misalnya menuduh orang yang punya harta tersebut membunuh. Nah, itu kan ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Nah, orang itu pernah menuduh begitu aja, dia tidak berhak mewaris. Jadi kita harus hati-hati. Nah, terus mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya. Jadi kalau ada anggota keluarga kita mau buat surat wasiat, jangan dicegah. Karena nanti akan berakibat kita tidak berhak mewaris. Nah, satu lagi, mereka yang menggelapkan, merusak, memasukkan surat wasiat pewaris. Nah, kan ini kalau kadang ada yang jahat bisa sudah tahu ada surat wasiat tapi mereka gelapkan atau rusak. Nah, atau mereka memasukkan surat wasiat itu agar mereka mendapat bagian lebih banyak. Oke. Nah, wasiat itu apa sih? Kalau wasiat itu adalah kehendak terakhir seseorang sebelum dirinya meninggal dunia. Jadi itu last will. Apapun dia boleh wasiatkan. Karena itu adalah kehendak terakhirnya. Nah, tapi ada beberapa larangan dalam pembuatan wasiat. Misalnya, tidak boleh mengangkat waris atau hibah wasiat lompat tangan. Itu maksudnya begini, saya wasiatkan satu rumah kepada si A. Setelah 5 tahun A harus membalik namakan kepada si B. Itu nggak boleh wasiat seperti itu. Nah, tidak boleh memberikan, yang kedua tidak boleh memberikan wasiat kepada suami atau istri yang menikah tanpa izin. Jadi yang bawa lari anak orang itu nggak boleh wasiat kepada istrinya. Jadi yang pernikahan yang sah itu boleh, tapi kalau ini tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh menghibah wasiatkan kepada para notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat. Nah, itu kepada saya nggak boleh. Iya. Ini juga mencegah ya Pak ya? Nah, karena untuk mencegah nanti disugesti oleh notarisnya kan, jadi sudah. Ini sebenarnya banyak kepada orang yang menjaga waktu dia sakit juga nggak boleh. Oh. Nah, kalau ada tapi tidak ada di sini ya Pak ya? Nah, iya, ini karena banyak sekali. Ini kan hanya banyak sekali ya. Jadi beberapa larangan ini bukan hanya ini sebetulnya ya Pak ya. Masih ada hal-hal lainnya ya. Cuman ini yang paling besarnya gitu ya. Iya. Paling sering jadi masalah. Oke. Nah, ini yang keempat ini nggak boleh kepada pria idaman lain ataupun wanita idaman lain. Tidak boleh. Nah, kalau tidak kepada pria idaman lain atau wanita idaman lain, orang yang
lain itu bisa ya Pak ya? Teman gitu misalnya. Bisa Bu. Tapi Oke. ini masih, kalau teman itu juga ada batasnya. Makanya ini yang kelima ini saya buat tim besar ini. Nah, tidak boleh memberikan wasiat melebihi legitim porsi. Kalau biasa kita singkat LP. Nah, apa sih Istilahnya LP? ini? LP ini adalah bagian mutlak yang berhak diterima oleh ahli waris. Nah, oke. Nah, LP ini itu dulu dibuatnya karena ini untuk melindungi hak-hak ahli waris yang sah. Dan LP ini hanya berlaku jika ada tuntutan. Nah, jadi kan misalnya ya Bu, ini contoh kasusnya ada seseorang namanya Erik. Nah, dia mau mewariskan seluruh hartanya kepada anak yang pertama. Sementara dia punya 3 orang anak, apakah bisa? Nah, itu jawabannya tidak bisa. Karena masing-masing anak itu mempunyai porsi minimal yang harusnya mereka dapat gitu, hak mereka. Jadi kalau misalnya tadi yang 3 anak, itu porsi minimal per anak itu 3/4 dari bagian yang sah menurut undang-undang. Nah, jadi kalau misalnya Erik tersebut beristri dan beranak 3, itu kan berarti ahli warisnya ada 4 orang. Nah, biasanya kalau dibagi itu bagi ke istri setengah, setengahnya lagi dibagi ke 4 orang, istri dan anak-anaknya. Berarti bagian si Erik ini sekitar setengah dibagi 4, 1/8. Nah, bagian minimal yang harus dia dapat berapa? Itu 3/4 dari 1/8 itu. Makin bingung. Jadi tapi di sini yang saya perhatikan ya Pak, saat yang nomor 2 nih Pak dari LP ini. LP hanya berlaku jika ada tuntutan. Ya. Jadi seandainya ada satu peristiwa dan orangnya fine-fine aja walaupun dibagi dengan tidak adil, ya sudah ya. Ya. No problem. Jadi ketika satu orang melek hukum dan kemudian dia merasa tidak adil, maka dia bisa menuntut dengan LP ini, gitu kira-kira ya Pak ya? Ya, jadi ini makanya tadi di awal slide saya buat yang sudah sering nonton sinetron, karena wasiat di kehidupan nyata itu tidak sama seperti di sinetron, Bu Oki. Nah, kalau di sinetron itu kan kita lihat jadi banyak yang salah gitu di sinetron ya Pak? Ya, mungkin di sinetron hanya dibuat bagian awalnya, tapi episode 2-nya belum. Nah, ini kita bahas episode 2 dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya di sinetron kan saya wariskan rumah ini kepada anak pertama, anak kedua dan ketiga langsung akan kaget, hah, saya nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, tapi sebenarnya tidak. Iya. Kenyataannya itu walaupun di wasiat itu dicantumkan mewariskan semua kepada anak yang pertama, anak yang kedua dan ketiga mereka boleh menuntut bagian mereka, yaitu LP ini tadi, legitim porsi. Nah, makanya kalau buat wasiat itu harus sejeli-jelinya. Dan di kenyataannya banyak wasiat yang tidak bisa dijalankan, karena kalau menjalankan wasiat tersebut harus persetujuan dari saudara-saudaranya, 2 saudara yang tadi tidak dapat warisan. Itu, Bu Oki. Baik. Jadi surat wasiat itu bisa batal demi hukum ya Pak ya, kalau dia tidak sesuai dengan LP ya Pak ya, minimal dengan LP itu ya Pak. Ada beberapa hal yang bisa membuat wasiat itu batal demi hukum. Di antaranya, misalnya seseorang menghibah wasiatkan suatu tanah kepada anak-anaknya, kan? Tetapi saat waktu wasiat tersebut mau dilaksanakan, tanah itu sudah dijual, itu wasiat itu akan batal juga. Ataupun
saat diwasiatkan anak-anak yang sebagai penerima wasiat itu sudah meninggal, itu juga wasiatnya batal. Nah, menariknya wasiat ini boleh dibuat berkali-kali loh, Bu Oki. Misalnya, Oh, wasiat ini bisa dibatalkan atau ditambah gitu ya Pak Fandi ya? bisa. Jadi, Oke. tapi jangan terlalu banyak buat wasiat. Misalnya saya di tahun 2005 saya sudah buat wasiat, kan? Nah, saya ada anak satu yang bandel. Saya nggak mau harta saya ke anak yang itu kan. Saya buat wasiat. Nah, tetapi setelah 5 tahun kemudian anak tersebut tobat. Dia jadi baik dengan saya. Saya ubah wasiat saya. Nah, tapi pas ubah wasiat itu jangan lupa notarisnya harus ingetin ke notarisnya harus ada kata-kata begini. Saya cabut dan batalkan wasiat saya terdahulu. Nah, saya cabut dan batalkan semua wasiat saya terdahulu. Baru dibuat wasiat yang baru. Kalau enggak nanti wasiatnya semua berlaku. Yang 2005, 2010, 2015 isinya berbeda-beda semua berlaku. Baik, baik. Gitu. Iya. Menarik juga ya. Jadi wasiat bisa berkali-kali dan kemudian kita juga bisa masih ada selalu kesempatan ya untuk memberikan satu hal yang terakhir ya dari kita, dan itu yang berlaku jika kita sudah bilang bahwa yang lain-lainnya batal demi hukum. Ya. Oke Pak Fandi, dari materi ini apakah masih ada berikutnya? Nggak ada lagi. Nanti itu Nggak yang ada lagi ya. Ya. Pak, mungkin Bapak boleh tayangkan yang tadi yang terakhir Pak. Oke. Yang kontak Pak Fandi ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau foto, silahkan. Tetapi jika Bapak Ibu ikut dengan IB Group di saya, nanti ini pasti akan saya tayangkan ya. Saya akan ini saya ke dalam WA. ada tips-tips sih Bu. Kalau misalnya untuk seseorang yang boleh Pak, silahkan. Ini tips-tipsnya. Apa yang harus dilakukan jika suatu saat Anda menjumpai masalah terkait waris? Ya, pertama pasti berdoa kepada Tuhan dong. Nah, yang kedua, utamakan musyawarah. Hati nih Pak ya. Utamakan musyawarah. Nih doanya hatinya terang banget nih Pak. Oke, silakan. Yang kedua, utamakan musyawarah secara kekeluargaan sesama ahli waris. Nah, kekeluargaan ini sebenarnya yang paling baik, Bu. Karena kalau sudah saling gugat-menggugat, itu nanti akan jelek lah hasilnya. Habis duit, kan? Bisa-bisa harta yang diperebutkan juga habis. Gitu. Yang nomor 3, konsultasi dengan dan bayar notarisnya banyak juga ya Pak. Bukan bayar notaris, bayar pengacara. Pengacara ya. Nah, yang keempat ini yang penting, Bu Oki dan rekan-rekan semua. Jangan asal tanda tangan. Ini paling penting. Nah, kadang kalau kita sering jumpa di praktek kan, udah tanda tangan aja. Kita, ya udahlah tanda tangan. Nah, ingat satu tanda tangan itu bisa menggantikan satu rumah di Pondok Indah. bisa membatalkan warisan kita satu mall, berapa duit kan. Nah, jadi harus hati-hati, jangan asal tanda tangan. Dan kita tidak bisa beralasan, waduh waktu itu saya tidak baca atau waktu itu saya tidak tahu gitu ya Pak Fandi ya. Nggak ada alasan lagi ya, begitu satu kali tanda tangan dah itu berlaku ya. Iya Bu. Yang paling penting sih memang itu, jangan asal tanda tangan. Nah, sekian slide dari saya. Ini ada kontak number saya dan ini teman-teman mau difoto boleh ya. Nanti juga saya akan masukkan ke dalam WA group. Oke, slide-nya bisa selesai di-share ya Pak. Kita ngobrol lagi di room-nya. Rasanya sudah masih banyak pertanyaan nih ya. Saya akan bacakan nih Pak Fandi.
Dari mana nih ya? Waduh, dari atas banyak sekali. Banyak sekali nih. Oke, mulai dari sini ya. Tadi yang anak keluar nikah tuh sudah. Ya. Apakah bila kita membuat surat wasiat harus info pihak keluarga bila saya meninggal ke notaris ini dan ke balai pusat wasiat? Tidak, tidak Boki. Tidak ya? Ini menariknya begini. Kalau kita buat di notaris, itu akan didaftarkan di namanya Badan Pusat Wasiat. Badan Pusat Wasiat itulah yang menyimpan semua wasiat-wasiat dari orang yang membuat wasiat. Nah, jadi kalau orang yang sudah meninggal dia ke notaris, notaris pasti akan cekkan apakah orang yang meninggal ini sudah punya wasiat atau belum. Nah, permasalahannya karena ada 3 golongan tadi, satu yang ke lurah camat, satu yang ke BHP, satu yang ke notaris. Nah, yang ke lurah camat belum tentu lurah camatnya punya akses ke ini, ke daftar pusat wasiat. Ya. Nah, dan sudah dibagi hartanya baru, rupanya orang ini punya wasiat. Nah, beruntungnya di tahun ini di 2021 ada Permen Kumham, Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021 itu sudah akan digabungkan semua pengurusan SKW itu di Balai Harta Peninggalan. Tapi belum berlaku sih, mungkin akan berlaku Juli. Dengan demikian yang tadi RT RW dan sebagainya itu bisa akhirnya bisa jadi satu ya. Baik, Pak. Nah, satu lagi ada pertanyaan. Mau tanya, kalau waris dari almarhum salah satu suami atau istri, bila surat sertifikat untuk balik nama ke suami atau istri, apakah kita harus bayar pajak lagi ke pemerintah? Iya. Ya, jawabannya iya. Namanya BPHTB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Setiap orang menerima tanah dipencet aja. Tetapi untuk waris itu ada perlakuan khusus. Perhitungannya berbeda nanti. Ada kalau di Sumatera Utara itu ada pengurangan 300 juta. Misalnya rumahnya 1 miliar, dia dikurangi 300 juta dulu baru dikali 5%. BPHTB itu di sini 5%. Baik, itu berbeda ya Pak. Jadi kalau yang bukan waris ya. Iya. Bila kita tidak urus, jadi masih atas nama almarhum, apakah ada masalah hukumnya? Masalah hukumnya saat kita mau jual itu tetap harus diurus. Iya. Kita tidak mungkin bisa menjual kalau masih atas nama almarhum ya Pak ya. Nah, biasanya masalahnya itu kalau ada ahli waris yang di bawah umur. Kalau ahli waris di bawah umur itu kita tidak bisa menjual harta warisannya. Kecuali kita minta penetapan pengadilan. Karena masih di bawah umur jadi nggak bisa ya secara hukum belum memenuhi syarat gitu ya Pak Fandi ya. Oke. Kemudian anak di luar perkawinan bisa menuntut hak waris nggak? Bisa. Bisa. Dengan menunjukkan DNA-nya ya Pak? Ya. Dengan menunjukkan DNA-nya atau gimana? Nggak harus. Kalau misalnya ada saksi-saksi itu bisa. Anak di luar perkawinan itu punya hak sepertiga dari bagian dia seharusnya kalau dia anak sah. Jadi kalau anak sah misalnya dapat 90 juta, dia hanya boleh 30 juta gitu ya, sepertiga dari bagian yang sah. Jadi porsinya lebih kecil gitu ya Pak. Iya, tapi tetap dapat. Kemudian yang dibahas di sini, tapi tetap dapat. Yang dibahas di sini apakah hukum waris menurut negara atau agama atau campuran? Nah ini tadi Pak, kita sudah sepakati akan lebih banyak masuk ke yang ke negara ya. Karena kalau yang adat dan kemudian agama akan lebih kompleks lagi ya. Begitu. Tolong tanya, kalau anak di luar perkawinan, apakah berhak atas warisan? Ini pertanyaan yang sama dengan di atas ya, harusnya sudah terjawab ya Ibu ya. Kemudian, jika Anda anak pindah kewarganegaraan, apakah hak mewarisnya hilang? Karena ada pengalaman rumah tangga di RT,
ada pengalaman RT tidak mau tanda tangan surat pernyataan ahli waris dengan alasan anak-anaknya sudah bukan warga negara Indonesia. Iya. Gimana tuh Pak Wan? Sudah pindah ke warga negaraan ke warga negara lain, dia tetap berhak mewaris. Nah, cuma ada satu peraturan di Indonesia yang mungkin sangkut di ini ya. Tadi kan ada pengalaman RT tidak mau tanda tangan. Itu begitu anak itu mewaris, dia harus mengalihkan haknya itu kepada orang lain dalam 1 tahun, dalam waktu 1 tahun. Karena dia dianggap sudah tidak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi kalau di peraturan kita, yang tidak berkewarganegaraan Indonesia tidak boleh memiliki hak atas tanah, kecuali hal-hal tertentu ya, seperti sekarang sudah keluar peraturannya, orang luar itu boleh punya apartemen, tapi apartemennya yang mahal, berapa M ke atas gitu. Ini mungkin karena artinya takut nanti dia balik nama ke WNA, makanya dia nggak berani teken. Dia seharusnya boleh mewaris, tetapi sebelum dalam 1 tahun itu dia harus jual ke orang atau kan hibah ke orang. Oke Pak, mungkin bisa lebih dijelaskan dengan kasus ya. Jadi misalnya seseorang mempunyai tanah mempunyai sebidang tanah lah ya. Kemudian orang tuanya itu meninggal, anaknya sudah warga negara dari luar. Ketika orang tuanya meninggal, si anak ini harus mengurus lah, pasti dengan secara hukum dan sebagainya, dan harus mengurus warisan ini dan harus menjualnya dalam 1 tahun ke depan, gitu Iya, Pak. iya, betul. Ya, ya. Ada pertanyaan lagi, kalau hutang apakah juga diwariskan? Nah, ini nih menarik nih Pak. Bagaimana Pak kalau hutang Pak? Iya, yang diwariskan itu piutang dan hutang semuanya. Lalu, kalau hutang, tadi misalnya saya tidak mau diwarisi hutang, itu bisa nggak sih Pak? Bisa, bisa. Nah, Bisa. jadi warisan ini kita boleh memilih untuk menolak atau menerima. Nah, kalau warisannya banyak rumahnya kita tentu menerima dong. Tetapi kalau warisannya banyak hutang, kita terima rugi dong. Jadi Iya. Bisa menolak ya Pak ya? kita bisa menolak warisan. Nah, karena warisan itu bisa hutang, bisa piutang kan. Kalau hutangnya banyak, kita warisi. Nah, jadi kita bisa wah, ini menarik sekali ya Pak ya. Di panitra. Jadi kalau misalnya ada sebuah keluarga ya, kemudian punya banyak hutang, orang tuanya punya banyak hutang, sehingga akhirnya ketika meninggal juga punya banyak hutang. Lalu si anak-anaknya ada beberapa ini, dia bilang saya tidak mau diwarisi hutang gitu Pak. Iya, saya tidak menerima warisan. Jadi kalau warisan itu kan hutang dan piutang. Lalu kemudian hutangnya siapa yang bayar Pak kalau gitu? Boleh ke pengadilan untuk meminta penetapan pengadilan bahwa dia menolak warisan, hutang maupun piutang. Nah, bagaimana dengan pihak ketiga yang dirugikan? Itu maksud saya. Pihak ketiga yang dirugikan juga boleh ke pengadilan, minta agar aset yang sebagai warisan itu dibayarkan kepada dia, gitu. Karena orang yang yang sudah menolak warisan kan tidak mau warisannya. Jadi warisan itu boleh dimintakan ke pengadilan untuk dibayarkan hutang yang bersangkutan gitu. Jadi kalau seandainya si orangnya ini tidak punya apa-apa, rumah sudah digadaikan, rumah ngontrak, hutangnya banyak, meninggal, terus goodbye, anak-anaknya tidak mau diwarisi hutang, kemudian orang pihak ketiganya ya tidak bisa apa-apa ya Pak? Ya, nggak bisa apa-apa sih. Sekarang sebenarnya masih hidup juga semua udah bisa menghindar dari hutang, Bu Oki. Kalau di Sumatera Utara itu namanya putus hubungan. Jadi tinggal iklan di koran, ini sudah putus hubungan dengan ini, padahal dia tidak putus hubungan. Cuma maksudnya saya tidak ada ikatan perdata dengan anak tersebut, karena anak tersebut ada berhutang kemana-mana gitu. Oh
Oke. Nah, ini teman-teman, ini menarik ya, pasti banyak teman-teman yang ingin tahu lebih banyak, mungkin nanti pada sesi berikutnya nih Pak Pandi. Kita akan maju lagi ke pertanyaan berikutnya dulu mengenai hak waris dan surat wasiat ya. Apakah suami atau istri punya LP? Pertanyaannya begitu dari Bu Inge nih. Suami atau istri tidak punya LP. Tidak punya LP ya, jawabannya ya. Masih bingung kalau surat wasiat bisa batal karena tidak sesuai undang-undang. Jadi apa gunanya membuat surat wasiat? Selama ini saya pikir surat wasiat itu justru untuk membuat pengecualian. Misalnya salah satu anak kondisi ekonominya lebih lemah, jadi perlu diberi lebih. Ini dari Pak Dedi, gimana nih Pak Fandi? Ya, sebenarnya wasiat itu tetap boleh dibuat. Misalnya punya 5 rumah, saya berikan 1 ke anak saya yang paling besar, itu wasiat itu pasti akan berlaku. Tetapi kalau misalnya punya 5 rumah, saya berikan kepada 1 anak saja, 3 anak lagi nggak dapat, itu kebanyakan tidak akan terjadi, tidak akan bisa dilakukan wasiat tersebut. Disetujui ya Pak ya? Tidak akan bisa dieksekusi lah namanya wasiat tersebut. Karena harus persetujuan yang lain kan? Jadi, iya, jadi mungkin begini ya, benar nggak nih Pak Fandi kalau saya lebih sederhanakan. Jadi LP tadi adalah untuk aturan minimal, gitu ya Pak. Ya. Jangan sampai seorang anak itu tidak dapat apa-apa, hanya untuk dapat minimalnya. Tapi kalau sudah lebih dari itu, ada seseorang yang lebih banyak, itu masih bisa dilakukan, gitu ya Pak Fandi ya. Kalau ayah atau ibu salah satu meninggal, apakah harus segera dibagi sesuai hukum berlaku? Adakah batas waktu? Ini pertanyaan dari Pak Hendro. Tidak ada batas waktu, oke. Tapi salah satu ahli waris boleh meminta itu untuk dibagikan. Tapi rasanya secara umum saat ini ya Pak, lebih banyak orang-orang yang mungkin menunggu ya kedua orang tuanya meninggal. Walaupun ada beberapa yang kalau yang tahu hukum dan mungkin ada perlu sehingga dia minta duluan gitu Pak Fandi. Bagaimana pengalaman Pak Fandi selama ini? Biasanya sih kesepakatan dari keluarga tersebut. Kadang kalau misalnya ahli warisnya ada 5, tapi ada 1 yang lebih susah, mereka boleh sepakat untuk dibalik namakan ke 1 orang gitu. Membagi terlebih dahulu untuk 1 orang yang kekurangan itu gitu jadi ya. nanti baru namanya langsung ke 1 orang gitu. Oke. Tergantung Kok nggak ada Oke, ini ada berikutnya pertanyaan, kok nggak ada WA Pak Fandi? Ada ya tadi Pak Fandi ya? Tadi Pak Fandi ada tuliskan, Ibu Lilianti nanti bisa minta dengan Bu Endah ya, Bu Endah, atau bisa hubungi saya. Nah, teman-teman semuanya, jadi acara saya biasanya setiap Kamis malam jam 19.30 ya. Dan untuk teman-teman yang biasa mengikuti acara saya, kita juga ada 1 grup WA. Namanya Idayanti Sudiro, IB ya, IB Indonesia Belajar Idayanti Sudiro. Nanti di situ kita akan bisa tanya mengenai narasumber yang biasanya saya minta untuk berbagi di acara ini. Ya, jadi Bu Lilianti nanti bisa juga hubungi saya untuk menanyakan ini. Kemudian apakah sama saja atas nama aset suami atau istri tidak ada harta pisah? Ya, kalau aset atas nama suami, sebenarnya istri punya bagian setengahnya. Kalau tidak ada kalau tidak ada dibuat perjanjian kawin sebelumnya. Kalau ada perjanjian kawin pisah harta, itu lain lagi. Iya, itu nanti akan ada, biasanya yang saya tahu Pak, bahwa kalau ada suami istri yang pisah harta, ketika sudah menikah, harta yang diperolehnya itu termasuk harta bersama kan Pak ya? Tidak perlu dipisah-pisahkan ya Pak ya? Iya. Nah, tapi harta sebelumnya atau harta warisan dari salah satunya, nah itu yang bisa dipisahkan, begitu ya Pak Fandi? Sebenarnya terbagi 2, namanya harta bawaan dengan harta bersama. Jadi kalau harta bawaan itu didapat sebelum nikah, itu
sebenarnya tidak menjadi harta bersama, tetapi pada prakteknya itu menjadi harta bersama. Karena ada teori yang anggapannya begini, suami yang punya rumah, tetapi pas tinggal itu kan istri ikut merenovasi. Istri ikut memperbaiki ya. Iya, iya. Untuk buat surat wasiat biar sah dan kuat hukumnya, apa saja yang diperlukan? Apakah perlu pakai materai dan didaftarkan ke mana? Ya, kalau surat wasiat biar sah ke notaris saja. Biar sah. Pak, kalau notaris itu apakah ada batasan daerah ya Pak ya? Iya, tapi untuk surat wasiat tidak ada sih. Kalau Tidak ada. dari Papua mau buat di tempat saya juga bisa. Oke. Cuma harus Jadi menghadap. itu tidak, apakah harus datang untuk bertemu Pak Fandi atau sekarang online bisa Pak? Nggak bisa, harus menghadap. Oh, harus menghadap. Baik Pak. Demikian ya, mudah-mudahan menjawab. Jadi kalau kita tidak beritahu anggota keluarga, lalu kita tiba-tiba meninggal. Bagaimana? Misal, selain wasiat polis asuransi, juga ada batas waktu 30 hari maksimal untuk klaim, setelahnya dianggap gugur. Jadi, kan mau tidak mau kita siapkan polis dan surat-surat klaim untuk dapat cair. Nah, ini Bu Lisa Gunawan. Saya sekedar menjawab ya, karena kebetulan saya juga seorang life planner dari AIA. Kalau kita punya polis asuransi, ya, sedapat mungkin diberitahukan kepada seluruh anggota keluarga kita. Disimpan polisnya, jangan tersembunyi. Polis asuransi itu jangan sampai susah dicari. Ya, sebaiknya disimpan di tempat yang cukup enak, diberitahukan kepada semuanya sehingga tidak menyusahkan untuk polis asuransi. Demikian ya kalau tentang polis asuransi, karena kebetulan saya juga cukup mengerti. Ada tambahan dari Pak Fandi? Kalau ini kan kalau wasiat ya, kalau wasiat yang tidak diberitahukan ke keluarga ya. Kalau wasiat tidak diberitahukan ke keluarga, kalau ke notaris pasti wasiat itu akan keluar karena kita akan cek ke daftar pusat wasiat bahwa orang ini meninggalkan wasiat atau tidak sebelum kita mengeluarkan surat keterangan ahli waris. Iya, dan sebetulnya begini ya Pak Fandi, benar nggak pengertian saya? Ketika seseorang meninggal, ya kalau ini udah anggap ya ada bapak dan ibunya meninggal, dan hartanya itu adalah milik bapak dan ibunya, maka mau tidak mau harus dibuatkan bukan akte waris tapi apa Pak? Surat keterangan hak waris ya Pak ya? Ya. Harus dibuatkan surat keterangan hak waris dan ini harus dibuat di notaris. Iya, di notaris, di BHP atau di lurah yang tadi. Oh, oke. Tapi ketika misalnya dibuatnya di lurah apakah bisa mengecek tadi Pak? Ya, tergantung lurahnya. Kalau lurahnya mengerti, lurahnya akan cek. Tapi kalau lurahnya tidak mengerti, kan tidak dicek gitu. Jadi memang paling aman sebetulnya ke notaris ya Pak ya? Ya. Karena pasti akan dicek ya. 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 Kemudian dari pertanyaan berikutnya, bila meninggal belum bikin surat wasiat, lalu bagaimana aset-aset diwariskan ke siapa? Sesuai keputusan pengadilan negeri sampai hasil MA keluar. Tidak. Kalau tidak buat wasiat ya berarti waris biasa. Sesuai hukum ya, waris biasa ya. Jadi tidak semua orang sebetulnya membuat wasiat ya Pak Fandi ya? Tidak. Ya. Kalau secara umum tidak buat wasiat, maka akan dibagikan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang normal. Gitu ya Pak Fandi, benar ya? Betul. Oke. Ada pertanyaan berikutnya, walaupun sudah ada surat nikah, kita tetap harus bayar PPHTB lagi ya? Bukankah waktu almarhum suami atau istri membeli tanah atau rumah? Sebentar ya. Saat itu sudah bayar PPHTB. Mengapa harus bayar PPHTB lagi? Iya, betul. Ya, suami istri atas nama, misalnya beli rumah atas nama suami gitu ya Pak ya?
Iya, betul. Karena BPHTB itu namanya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi begitu kita menerima tanah atau bangunan, apapun namanya, waris, hibah, atau apapun namanya, jual beli, kan itu harus bayar BPHTB. Cuma kalau yang waris dispesialkan, dikurangi 300 juta. 300 Kalau juta. yang Tapi biasa kalau dikurangi 60 juta. rate-nya sama Pak ya? Hanya dikurangi 300 juta tapi Ya. tarifnya sama? Dan waris itu boleh pakai harga NJOP. Kalau jual beli kan nggak bisa. Oh, baik-baik. Nah ya, menarik ya. Jadi boleh pakai NJOP. Kadang-kadang kan harganya sudah naik gitu ya Pak ya? Baik. Oke. Dan apakah kita sebagai ahli waris bisa menolak hutang yang diwariskan? Tadi sudah ya Pak ya? Bisa menolak hutang yang diwariskan. Pakai apa? Keputusan pengadilan? Bagaimana cara menolak warisan hutang? Iya, pakai putusan pengadilan. Pakai putusan Menyatakan pengadilan. bahwa kita menolak warisan. Oke. Apakah surat perjanjian bisa diwariskan? Tergantung perjanjian apa. Kalau misalnya surat kepemilikan merek bisa diwariskan. Yang contoh tidak bisa diwariskan misalnya apa Pak? Ya kalau yang berharga bisa diwariskan, Bu. Kalau surat perjanjian biasa, ya ngapain diwariskan juga kan? Ini kan soalnya Kalau ada nilainya gitu ya Pak ya, sesuatu yang ada nilainya. Apakah kalau sudah bercerai mantan istri mendapatkan hak waris? ya pas waktu proses cerainya itu minta bagiannya dulu, jangan sudah selesai cerai itu nggak dapat lagi. Nah, tetapi kalau misalnya ada aset tanah itu tetap ada bagian istri. Pas mau cerai itu akan dibicarakan mengenai itu juga. Nah, kalau sudah terjadi keputusan ya Pak ya, sudah bercerai, diputuskan, misalnya suaminya punya 10 rumah, kemudian istrinya dia bilang, oke lah saya dapat 2 rumah aja, sudah diputuskan ya. Sudah tidak bisa menuntut lagi kan Pak? Bisa lagi. Itu sudah berarti Sudah sudah tidak bisa menuntut lagi. Ya. Ya, sudah sepakat. Tapi yang saya pernah dengar tidak demikian dengan anak ya Pak ya. Kalau anak itu masih tetap akan dapat ya Pak ya. Iya, karena anak ahli waris yang sah. Ya. Nah, ini menarik nih Pak. Kadang-kadang boleh dibahas satu lagi ya. Nanti habis itu kita akan masuk ke pertanyaan. Seandainya yang ada di sekarang ini kan Pak, ada seorang suami yang sudah kemudian beristri lagi. Si suaminya sudah punya anak sebelumnya. Ya, mantan istrinya tentu tidak berhak atas apa-apa karena sudah disepakati. Tetapi ketika si suaminya itu suatu saat nanti meninggal, ya, anak hasil perkawinan kedua dengan anak hasil perkawinan pertama, semuanya ini sama-sama berhak atau sudah diputuskan dari awal itu, Pak? Ya, jadi dari istri pertama sudah punya anak satu misalnya. Ya, itu akan dapat lagi sih sebenarnya. Dari kan masih, tapi dia bukan dapat dari harta bersama. Dia dapat dari harta ayahnya. Harta bawaan ya, harta bawaan ya Pak ya. Oke. Semoga menjawab ya. Ini ada lagi, apakah aset ahli waris, misal orang tua meninggal, anak yang terima ahli waris, apakah aset ahli waris bisa diwariskan? Putus hubungan, maksudnya bagaimana ini pertanyaannya nih? Apakah aset ahli waris, misalnya orang tua meninggal, anak yang terima ahli waris, apakah aset ahli waris bisa diwariskan? Pak Fandi bisa mengerti pertanyaannya, Pak? Apakah aset ahli waris orang tua meninggal? Ya, kalau orang tua meninggal, pasti asetnya jadi warisan, dan bisa diwarisi oleh anak-anaknya. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Lili ya. Kalau pernyataan putus hubungan keluarga bisa dilakukan ke kasus menghindari beban hutang juga berlaku. Kalau pernyataan putus hubungan keluarga bisa dilakukan untuk menghindari ikatan hutang, apakah bisa untuk memutuskan hak waris? Iya, kalau misalnya ada yang bisa membuktikan itu betul, bisa. Jadinya
orang tersebut tidak mewariskan karena sudah putus hubungan. Tapi biasanya kalau yang di koran itu pura-pura itu, Bu Oki. Pura-pura ya. Wah, Bapak jangan buka kartu, Pak, di sini, Pak. Jadi nanti ada orang, wah ini bohongan nih. Tapi sebetulnya ada juga yang beneran ya, Pak ya. Ya, Ada yang beneran. Pak, ini masih ada nih beberapa yang nanya nomor WA-nya. Boleh Bapak sebutkan? Mungkin siapa tahu sudah ya, silakan. 081 9216 1907. Sekali lagi, Pak. Itu ada saya tulis di chat. Oh, sudah ditulis di chat. Baik ya. Kalau suami istri bercerai, suami istri bercerai, suami meninggal, warisan jatuh kemana saja dan pembagiannya bagaimana? Kalau suami istri bercerai, suami meninggal, Kemudian suaminya meninggal, ya, warisan jatuh kemana? jatuh ke tergantung suami itu beristri lagi atau tidak. Kalau suami itu beristri lagi, berarti jatuh ke istri dan anak-anak. Anak-anak yang istri yang kedua. Jadi kan berarti yang pertama harta bersamanya sudah clear gitu. Harta yang bersama sudah clear. Oke, mudah-mudahan menjawab. Ini pertanyaannya sangat banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dijawab, nanti boleh saya akan minta Bu Endah ya untuk copy dan masukkan nanti kita ke WA group. Nanti Pak Fandi bisa menjawab. Atau kalau teman-teman mau ada pertanyaan yang lebih lanjut lagi, bisa di IG Indonesia Belajar, cari flyer hari ini, yaitu hak waris VS wasiat dengan pembicara Pak Fandi. Kemudian Bapak Ibu bisa bertanya di sana, tapi jangan lupa tag ke IG-nya Pak Fandi. Ya, nanti Pak Fandi akan bantu jawab. Benar begitu ya Pak Fandi? Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, karena waktu sudah 8:30. Ini pertanyaan terakhir ya. Ada 2 pertanyaan terakhir nih Pak, maaf yang satu ini singkat soalnya. Apakah harus buat surat waris sebelum ayah ibu tersebut masih hidup? Ya, kalau surat waris itu maksudnya gimana ya? Kalau masih hidup nggak usah buat surat waris. Yang bisa dibuat waktu hidup itu adalah namanya akte wasiat. Kalau sudah meninggal, Akte wasiat. namanya surat Baru disebut surat waris. Oke, begitu ya Pak Hendro. Jadi kalau masih hidup dibuatnya akte wasiat. Pertanyaan terakhir untuk hari ini, apakah aset ahli waris, misal orang tua meninggal, anak yang terima ahli waris, apakah aset ahli waris bisa diwariskan? Maksudnya aset ahli waris di freeze karena diwariskan hutang. Waduh, ini gimana ya Mas? Pak Fandi bisa mengerti nggak? Tidak. Jadi sebaiknya kalau bikin surat wasiat, kita harus info ke keluarga ya. Karena notaris dan atau badan pusat wasiat kan tidak tahu kita meninggal dan ahli waris mengetahui. Karena banyaknya kejadian susah dihubungi. Ini yang tadi sudah dijawab, Bu. Kan kalau misalnya orang yang meninggal, dia pernah buat wasiat di notaris, kan notarisnya daftarin di badan pusat wasiat. Nah, pas orang itu sudah meninggal, ahli warisnya ke notaris, notarisnya akan cek lagi di daftar pusat wasiat ada berapa wasiat yang ditinggalkan oleh orang itu. Nah, baru nanti kita bisa buatkan surat keterangan ahli warisnya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu. Tapi gini, kayaknya kita sepi hari ini cuma ngomong berdua nih sama Pak Fandi. Saya beri kesempatan, boleh ya Pak ya? Satu orang yang bertanya langsung ke Pak Fandi. Kalau teman-teman nggak malu-malu nih ya, bisa tanya langsung ke Pak Fandi sebagai yang terakhir. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya langsung mungkin dengan membuka mic, memperkenalkan diri? Silakan. Wah,
Sepertinya kelompok ini senangnya bertanya di chat nih Pak Fandi, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Sekali lagi ya teman-teman, kalau ada yang masih belum dijawab, maaf ya karena kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Bapak Ibu bisa mencari IG dari Indonesia Belajar, cari flyer hari ini, yaitu hak waris PS surat wasiat. Kemudian Bapak Ibu tag ke Pak Fandi IG-nya, nanti Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan akan dijawab oleh Pak Fandi. Itu ada Demikian yang ya Pak Fandi ya. ada 3 yang angkat tangan. Ada 3 yang angkat tangan. Pak Fandi yang pilih deh, 1. Silahkan. Siapa yang Pak Fandi pilih untuk membuka mic dan bertanya? Yaitu Halo, ya, Pak Fandi. Nama saya Lisa, Pak. ya, Itu saya nggak ngerti, Pak. Maksudnya tuh kan kalau kita meninggal ya, Pak. Nggak kayak gini, bingung saya nanyanya. Begini, yang ahli waris kan nggak tahu, Pak, kalau kita tuh ngasih wasiat atau enggak. Dan dia kan nggak bakal cek ke daftar pusat wasiat. Itu gimana caranya supaya apakah sebelum meninggal tuh kita harus beritahu ke mereka, ini kalau gua mati kamu cek ya ke daftar pusat wasiat atau bagaimana gitu, Pak. iya Bu. Kalau misalnya ada seseorang yang meninggal, itu kan kalau dia tidak ada harta yang ditinggalkan kan itu berarti aman-aman dong. Nah, kalau dia punya deposito 5 miliar, punya 3 rumah, nah itu anak-anaknya akan sibuk. Ini gimana biar ini nggak freeze? 5 miliar dan 3 rumah ini. Nah, mereka pasti cari cara. Caranya pasti mereka akan ke notaris. Ke notaris, nanti di notaris itu akan dibuatkan surat keterangan ahli waris. Nah, saat buat surat keterangan ahli waris itu, sebelumnya notaris tersebut akan cek apakah orang ini meninggalkan wasiat atau tidak, gitu, Bu Lisa. Jadi kita meninggal gitu, jadi sebelum meninggal tuh juga udah nggak usah kasih tahu, tinggal nanti apakah pihak Balai Pusat Wasiat akan hubungin ahli waris ya, kalau kayak begitu ya? Enggak, Bu. Karena nggak mungkin dia cek satu-satu. Ini sudah meninggal belum? Ini belum? Ini sudah belum? Nah, jadi caranya pasti ahli waris lah yang akan cari caranya, Bu. Kalau mereka Kalau pintar ya. wasiat Ibu tidak rahasia, boleh juga diberitahukan ke keluarga. Kalau deposito sama ini bank-bank itu kan kalau kemarin saya cek itu kalau kita meninggal kita nggak pin ATM tuh nggak ditahu, dia tahan sama bank duitnya harus Iya. sampai keputusan pengadilan. Biasanya bank kalau misalnya mengetahui bahwa orang ini sudah meninggal dunia, dana itu akan di-freeze oleh bank. Tapi kan kalau banknya nggak tahu kita meninggal gimana? Ya, Kalau banknya nggak tahu, kalau ada ahli waris yang tahu PIN-nya masih bisa tarik sedikit-sedikit, Bu. Sampai habis. oh iya, sama satu lagi Pak yang saya bingung Pak ya. Kalau yang rich dad poor dad, rich dad poor dad itu loh Pak. Kalau misalnya kita itu kewarisan hutang ya, terus lalu kan ditagih kan Pak. Ya. Akhirnya kan penggugatnya ini pakai keputusan pengadilan, akhirnya wah aku nggak terima kau tidak mau bayar warisan. Aku gugat gitu kan. Nah dia kan punya aset juga. Apakah aset ahli waris itu bisa digugat dan di-freeze juga pakai keputusan pengadilan Pak? Iya, bisa, Bu. Jadi kita kalau misalnya menerima warisan, itu berarti menerima aktiva dan pasifannya, Bu. Tapi kalau misalnya kita menolak, itu juga menolak aktiva dan pasifannya. Jadi kita nggak bisa terima hartanya, hutangnya tidak gitu ya Pak ya? Tolak hutangnya Pak, akhirnya keputusan pengadilan berarti ya semuanya berdasarkan keputusan hakim lagi ya Pak? Iya, penetapan pengadilan sih Bu. Kalau penolakan warisan itu penetapan pengadilan, bukan keputusan. Oke. Terima kasih Bu Lisa, waktunya sudah habis untuk malam hari ini. Menarik nih, kapan-kapan saya panggil lagi Pak Fandi untuk tema berikutnya ya Pak. Terima kasih banyak untuk kehadiran Pak Fandi pada malam hari ini dan keterangannya benar-benar memberikan kita pencerahan. Mungkin Pak Fandi bisa mempunyai satu kalimat
apa ya, untuk tips lah untuk kita semua mengenai sesuatu yang mengenai hukum dan hak waris dan wasiat ini. Silakan Pak. Tipsnya jangan asal tanda tangan. Nah, itu ya Pak ya, yang tadi Bapak sampai tekankan berkali-kali ya, jangan asal tanda tangan. Nah, Terima kita- kasih kita- banyak nih Pak tipsnya. Jadi kita kalau mau tanda tangan harus benar-benar mengetahui apa yang kita tanda tangani. Ya, kalau enggak Nah, nanti pada 3 rumah melayang. 3 rumah melayang. Melayang. Iya. Terima kasih Pak Fandi. Teman-teman semuanya, kita akan foto bersama ya, foto keluarga dari IB Idayanti Sudiro. Boleh teman-teman semuanya yang ada di depan kamera saat ini membuka kameranya. Ada Pak Sunarso, mungkin Bapak mau bertanya nanti ya Pak ya, bisa Bapak silakan di IG. Yang lainnya silakan, kalau ada yang masih buka kamera, mau buka kameranya, kita akan foto bersama. Dibantu dengan Pak Dio ya. Iya, Bu Oki. Iya, ada Ibu Elfrika. Saya tunggu ini mau foto bersama. Iya. Ada Malam, Bu Bu Retno, Oki. ada Pak Bernard. Selamat malam. Malam, Bapak Ibu. Ya, Mohon dibuka Pak kameranya. Ini saya fotokan ya. Ya. Fotonya 4 kali ya. Foto pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Foto kedua. 1, 2, 3. Sebentar ya. 2 foto lagi. 1, 2, 3. 1 foto lagi. Mohon dibuka kameranya, Bapak Ibu yang belum dibuka. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Dio. Iya, terima kasih, Teman-teman Bu Oki. semuanya, Terima kasih saya tunggu semuanya. kehadirannya Kamis depan dengan suatu topik yang berbeda, yang pasti akan menarik ya. Intinya kita mau selalu bertumbuh dengan menambah wawasan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Fandi, terima kasih semua teman-teman yang hadir. Terima Sampai kasih berjumpa semuanya. minggu depan.